Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afianur Rafidin. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan menerangkan tentang materi 9 sampai materi 15 dengan mata kuliah Big Data. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu clustering. Tujuan analisis cluster. Tujuan utama analisis cluster adalah mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objek bisa berupa produk, barang dan jasa, benda, tumbuhan atau lainnya, serta orang, responden, konsumen, atau yang lain. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih klaster atau kelompok, sehingga objek-objek yang berada dalam satu klaster akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Aplikasi clustering. Pertama, marketing. Itu membantu pihak pemasaran untuk menentukan grup khusus dan membuat program khusus untuk grup ini. Lalu land use, identifikasi area yang digunakan untuk hal yang sama. Selanjutnya, asuransi. Itu identifikasi grup yang memiliki tingkat klaim yang tinggi. Lalu tata kota, identifikasi rumah-rumah berdasarkan tipe, harga, dan lokasi. Klaster yang berkualitas meliputi metode yang bagus akan menghasilkan: pertama, interclass similarity yang tinggi atau anggota di dalam kelas yang sama mirip. Yang kedua, low interclass similarity, anggota di kelas yang lain jauh berbeda. Kualitas cluster bergantung kepada ukuran kemiripan yang digunakan oleh metode clustering. Kualitas juga ditentukan sejauh mana clustering dapat menemukan pola tersembunyi. Tipe data dalam clustering meliputi interval, scale variable, binary variables, ada atau tidak, nominal, ordinal, and ratio variable, lalu campuran. Selanjutnya adalah decision tree. Konsep data dalam decision tree meliputi: pertama, data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam membantu tree, misalkan untuk menentukan maintenance. Kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item data yang disebut dengan target atribut. Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance. Misalkan atribut cuaca mempunyai instance berupa cerah, berawan, dan hujan. Proses dalam decision tree. Pertama, mengubah bentuk data atau tabel menjadi model tree. Dalam modul ini menggunakan algoritma ID3. Kedua, mengubah model tree menjadi rule. Yang ketiga, menyederhanakan rule untuk running. Definisi entropi. Entropi adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas, lebih atau kurang dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi bisa dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik untuk digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Panjang kode untuk menyatakan informasi secara optimal adalah min log 2p bits untuk message yang mempunyai probabilitas p, sehingga jumlah bit yang diperkirakan untuk mengekstraksi S ke dalam kelas adalah min p plus log 2 p plus min p log 2 p. Menentukan node terpilih. Untuk menentukan node terpilih, gunakan nilai entropi dari setiap kriteria dengan data sampel yang ditentukan. Node terpilih adalah kriteria dengan entropi yang paling kecil. Next, pemodelan deskriptif. Model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Pemodelan prediktif, yaitu model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek atau record. Selanjutnya yaitu training set. Klasifikasi adalah proses pembelajaran secara terbimbing atau supervised learning. Selanjutnya, untuk melakukan klasifikasi dibutuhkan training set sebagai data pembelajaran. Lalu setiap sampel dari training set memiliki atribut dan class label. Dan selanjutnya adalah learning atau training.
Pembelajaran menggunakan data training untuk Navy Bayes Classifier, nilai probabilitas dihitung dalam proses pembelajaran. Testing yaitu menguji model menggunakan data testing. Metode classifier Navy Bayesian adalah metode classifier yang berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas atau independen. Dengan kata lain, Navy Bayesian classifier mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut atau variabel tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut variabel yang lain. Kekuatannya itu mudah diimplementasi, memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Untuk kelemahannya sendiri yaitu pertama harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak terkait atau independen dalam realita. Keterkaitan itu ada. Lalu keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh Navy Bayesian classifier. Peramalan deret waktu. Peramalan deret waktu adalah salah satu teknik analisis prediktif tertua yang diketahui itu telah ada dan telah digunakan secara luas bahkan sebelum istilah analitik prediktif pernah diciptakan. Variabel independen atau prediktor tidak sepenuhnya diperlukan untuk peramalan deret waktu univariat, tetapi sangat disarankan untuk deret waktu multivarian. Metode perkiraan seri waktu. Pertama, metode data driven, yaitu tidak ada perbedaan antara prediktor dan target. Teknik seperti rata-rata deret waktu atau perataan dianggap pendekatan berbasis data untuk peramalan deret waktu. Yang kedua, metode model driven. Mirip dengan model prediktif atau konvensional yang memiliki variabel independen dan dependen, tetapi dengan tweaks variabel independen sekarang saatnya. Metode berbasis model. Dalam metode yang digerakkan oleh model, waktu adalah prediktor atau variabel independen dan nilai deret waktu adalah variabel dependen. Metode berbasis model umumnya lebih disukai ketika seri waktu tampaknya memiliki pola atau global. Idenya adalah bahwa parameter model akan dapat menangkap pola-pola ini, dengan demikian memungkinkan kita membuat prediksi untuk setiap langkah di masa depan, di bawah asumsi bahwa pola ini akan terulang. Untuk deret waktu, dengan pola lokal alih-alih pola global, menggunakan pendekatan berbasis model, memerlukan menentukan bagaimana dan kapan pola berubah yang sulit. Baiklah, itu adalah rangkuman dari materi 9 sampai materi 15 yang saya bacakan, yang saya jelaskan adalah poin-poin pentingnya saja. Kurang lebihnya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Big Data dan Bisnis Intelijen ini. Saya atas nama Alfian Nur Hafidin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak dari kata-kata saya yang kurang tepat dan kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.